Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali di belajar matematika peminatan online. Bagian keempat, materi kita tentang penggunaan turunan untuk menyelesaikan soal limit fungsi. Kalau kemarin kita udah belajar tentang limit fungsi sinus, limit fungsi tangen, dan limit fungsi kosinus, maka kita ingin mencoba menyelesaikan soal-soal tersebut dengan turunan atau diistilahkan dengan teorema L'Hopital. Yang mana dengan teorema ini, teorema L'Hopital, maka kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi. Kemudian kami juga mengingatkan pada ikhwah sekalian agar melihat kembali apabila antum bingung dengan materi limit fungsi trigonometri, bisa dilihat kembali video-video yang telah kami posting, telah kami unggah di YouTube. Itu ya. Jadi kalau ada yang kelewat, bingung materinya bisa dilihat kembali. Atau antum juga bisa bertanya ya dengan mengirimkan pertanyaan mungkin ke grup, nanti disampaikan melalui wali kelas, atau bisa nanti bertanya di Google Classroom. Oh ya, kita langsung saja untuk materinya. Dan mungkin karena kami tentunya antum sudah pernah belajar materi turunan dan mungkin sebagian sudah lupa, atau mungkin ada beberapa konsep yang belum antum pahami dulu ketika belajar turunan, maka kita mungkin mencoba mengulang kembali, merojaah kembali pelajaran mengenai turunan atau diferensial. Selanjutnya kita coba masuk ke mengulang materi turunan atau diferensial. Materi tentang turunan ini kita ulang dikit ya. Yang pertama, misal ada angka 5. Atau misal kalau di soal ya, Y sama dengan 5. Turunannya apa? Turunannya kan Y aksen simbolnya. Turunannya 0. Gitu ya. Jadi ini suatu fungsi kalau diturunkan jadi kayak gini. Bisa juga ditulis fx ya. Ya sama lah. Y itu sama aja fx. Nanti Y aksen juga f aksen x. Atau bisa juga ini ya, Y aksen sama dengan dy dx. dy dx ya, bacanya jangan dy per dx. Ini artinya turunan fungsi Y terhadap x. Ini antum kalau masih SMA, turunan fungsi Y terhadap x, itu nanti kalau mungkin antum ada yang kuliah di matematika atau teknik, matematika murni atau pendidikan matematika, atau di teknik, misal teknik industri, teknik elektro, dan sebagainya. Nanti ada dy per dz, mungkin dy per du, dan sebagainya. Itu bisa dipelajari. Dan di bangku perkuliahan itu ada turunan 1, turunan 2, turunan 3, dan sebagainya ya. Ini cuma pengantar aja. Antum masih SMA ya belajar basicnya dulu. Misal ini ada 5 angka murni ya, angka murni turunannya 0. Sama ya, misalnya ada min 4 diturunkan 0. Kemudian ada misal 3x diturunkan tinggal 3. Min 2x diturunkan min 2. Gitu ya, gampang ya. Nah, kalau x doang 1 ya. Ini sebenarnya ada angka 1 tapi muqaddarah turunkan jadi ini.
Oh ya, mungkin antum masih ingat rumus dasar, rumus utama dari turunan. Ini saya hapus saja ya, ini simbol-simbol aja, sekedar mengingatkan. Rumus turunan. Jadi kalau ada Y sama dengan AX pangkat N, maka nanti turunannya yaitu Y aksen. Y aksen sama dengan A kali N, N-nya min 1. Itu ya, ini dasar-dasarnya. Cuma saya buat ringkasannya aja, untuk turunan itu kayak gini. Nanti angka murni jadi 0. Apa X, misal 3X jadi 3, min 2X jadi min 2. Ini ada 1X jadi 1. Misal X kuadrat. Atau yang ini dulu lah. 3. Nah, 3X kuadrat diturunkan. Berarti kita pakai rumus ini. Sebenarnya yang ini juga pakai rumus ini ya. Cuma implisit ya. Tidak ditampakkan. Nah. Dan mungkin dulu udah pernah dijelaskan oleh ustadznya ya. Saya lanjut aja. 2 kali 3. Berarti ini 6. Ini 2-nya kurang 1 ya. Berarti pangkat 1. Pakai cara ini ya. Ini pangkat kali ini koefisien. Tulis. Pangkatnya kurang 1. Pangkat kali koefisien. Koefisiennya kurang 1. Dan biasanya kalau angka 1. Nggak usah ditulis. Itu ya. Nah, kalau ini cuma ada angka 1 ya, berarti 2X. Itu ya, gampang. Masih kelihatan. 5. Gak susah saya nulisnya. Sana aja mungkin. Misal ada apa ya? Ya, min 5X. Pangkat 3. Diturunkan. Diturunkan berarti min 15X. Pangkat 2 ya. Kemudian kalau pangkatnya negatif. Misalnya 2. Berapa ya? Ya 4 lah. Nah ini turunannya. 4 kali min 2 berarti min 8. Min 2 kurang 1. Bukan min 1 ya. Tapi min 3. Kemudian kalau apa ya? Ya inilah. Min misalkan. Ini hasilnya. Min kali min berarti plus 12. Ini min 4 kurang 1 min 5. Yaitu ya contoh-contoh dari dasar-dasar soal turunan. Mungkin kalau mau di screenshot atau dicatat silahkan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke dasar limit fungsi trigonometri yang menggunakan turunan. Hanya turunan apa yang nanti memang dipakai dalam limit fungsi trigonometri. Silakan dilihat rumus-rumus berikut. Ini ada sin diturunkan jadi cos, cos diturunkan jadi min sin, tangen diturunkan jadi sekan kuadrat. Ini ya gampangnya tinggal dihafal saja ya. Nanti kalau ada soal kita bisa gunakan turunan sin, cos, turunan cos, min sin. Biasanya dua ini yang sering nih ya. Yang ini. 1, 2, 3. Nah, yang ini ya dihafal aja nggak apa-apa ya. Tambahan ilmu. Dan sebenarnya masih ada yang kotangan, sekan, sama kosekan ya. Jadi kotangan, sekan, sama kosekan. Cuma ini memang agak jarang dipakai ya. Nah ini kotangan, sekan, sama kosekan. Cuma mungkin karena jarang dipakai, saya juga
tidak terlalu menekankan, tapi kalau antum mau masuk jurusan matematika murni atau teknik, nah itu sebaiknya dihafal juga nggak apa-apa. Tapi dalam pembahasan kita kali ini, silakan diutamakan untuk menghafal 3 ini, terutama yang nomor 1 dan nomor 2. Itu ya. Ya, silakan kalau mau di screenshot dulu. Kalau udah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya materi tentang teorema aturan rantai. Silakan dilihat rumus-rumusnya. Mungkin sekilas cukup memusingkan. Antum lihat, apa ini ya? Ya, udah dilihat aja dulu. Nanti insya Allah kalau pembahasan soal, insya Allah sedikit demi sedikit mulai paham. Ini silakan dilihat. Jadi ini perluasan dari rumus tadi. Kalau tadi kan dari sin jadi cos, ya. Turunan sin, cos, turunan cos, min sin. Nah, bagaimana kalau X-nya itu suatu apa ya, variabel suatu ada beberapa suku gitu ya. Tidak sesederhana yang tadi, maka kita gunakan rumus yang ini ya. Ini ada koefisiennya, ini pangkatnya berapa, ini U ini ada beberapa suku di dalamnya, misal kalau sin nanti jadinya kayak gini, kalau cos jadi kayak gini, tangan jadinya kayak gini ya. Ya mungkin antum screenshot aja dulu, kalau bingung ya nggak usah bingung-bingung, nanti kalau ngerjain soal insya Allah sedikit demi sedikit bisa paham. Kalau bingung ya nanti videonya diputar ulang lagi ya. Silakan di screenshot dulu. Mungkin nanti kita langsung ke contoh soal supaya tidak ngeblank, tidak apa ini ya, kebingungan. Oke, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Contoh soal dan pembahasan di sini contoh soal dari turunan trigonometri. Belum ke limit fungsi trigonometri yang pakai turunan ya, belum. Ini masih contoh soal turunan trigonometri. Kita langsung aja ya, soal nomor 1. Apaan ya? 3 sin X. Nah, misalnya ada soal 3 sin X, carilah Y aksen, gitu ya. Carilah Y aksen. Ya berarti turunannya ya. Langsung aja kita jawab. Y aksennya berarti cos ya, turunan sin cos. Berarti 3 cos X. Gitu ya, gampang. Kemudian nomor 2. Misal ada Y 4 cos X. Y aksennya apaan? Ya udah kita jawab turunan cos min sin ya, tadi dihafalin lagi rumusnya. Berarti 4 sin X. Itu ya, gampang. Atau misal contoh lain. Apaan ya? 5 sin X min ya 3 cos X. Jika Y sama dengan ini, maka carilah Y aksen. Itu. Ya sudah, kita jawab aja. Ini 5-nya tetap turunan sin berarti cos. Ini min. 3-nya tetap. Itu ada cos ya. Nah, min-nya double. Turunan cos berarti min sin. Ya, gitu aja. Berarti 5 cos X plus 3 sin X. Ya, seperti itu ya. Gampang ya. Maka kalau ini udah paham, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Silakan kalau mau di screenshot dulu. Kita lanjut ya.
Nomor 4 ada Y sama dengan sin 3X. Turunannya apaan? Ya, turunannya. Silakan dilihat. Ini ada sin, ini 3X. Dan ini satu kesatuan. Maka caranya yang pertama, diturunkan dulu sinnya. Turunan sin, cos. Nah, ini kan belum diturunkan, berarti masih 3X. Kemudian, kita baru menurunkan sin, belum menurunkan yang ini. Nah, ini diturunkan. Turunan 3X, turunan 3X apaan? 3 ya. Nah, saya buat pemisalan kayak gini, berarti ini, tulis ini, tuh ya. Turunan sin, cos, ini di copy, terus turunan yang ini, 3. Nah, demikian. Cuma penulisan ini kurang lazim, karena kalau kita tulis seperti ini, kesannya 3 dikali 3X. Nah, maka penulisannya itu dioper ya, dipindah. 3-nya tulis di depan. Jadinya 3 cos 3X. Ya, demikian. Kemudian kita lanjut. Soal nomor 5, Y sama dengan cos 5X. Turunannya apa? Ya udah, sama kayak tadi turunan cos min sin. Yang di dalam belum diapa-apain, yang ini. Berarti tinggal di copy aja dulu. Terus yang ini diturunkan 5 ya. Nah, tulisannya kita perindah berarti 5. Ya, demikian. Kita lanjut. Selanjutnya soal nomor 6. Nah, untuk nomor 6 ada Y sama dengan sin 4X plus 2. Carilah turunannya. Berarti turunan sin apa? Cos. Terus, nah ini di copy aja dulu. Kalau udah turunan ini apa? 4 ya. Tulis 4. Saya ulangi, turunan sin, cos. Ini di copy. Terus turunan yang ini 4. Ini ya. Berarti saya pindah depan ya. Nah, demikian. Selanjutnya ada Y sama dengan min cos 3 min 5X. Carilah turunannya. Oke, langsung aja. Turunan cos min sin. Tapi ini ada min. Berarti dikurung ini ya. Turunan cos min sin. Ini ada min. Tulis. Kemudian ini di copy. Kemudian turunannya ini apa? Min 5 ya. Ini turunannya kan 0. Ini turunannya min 5. Jadi apa ini? Min kali min plus. Tapi ada ini ya. Min lagi. Berarti min. Ini 5-nya taruh depan ya. Min 5 sin. Ya. Gitu ya. Saya kira tidak sulit. Silakan kalau mau di screenshot dulu. Selanjutnya nomor 8. Langsung saja kita kerjain. Nah, turunan sin, cos. Di copy. Terus yang di dalam ini diturunkan. Langsung aja ya. Oh ya, tulis ini aja dulu. 6X min 5. Dan kayak tadi, ditulis di depan agar tidak
image-nya ini kali ini ya. Tapi ini tulis depan. Nah, ini kalau penulisannya seperti ini, ada yang kurang atau salah konsep. Kenapa? Ini satu kesatuan ini. Satu kesatuan dikali ini, maka ini harus dikurung. Gitu ya. Saya kira demikian, tidak sulit. Ini bisa lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9, ada soal seperti ini. Ada Y sama dengan sin kuadrat dari 3X. Turunannya apa? Ya, langsung saja. Silakan dilihat. Ini ada kuadrat, ada 3X. Maka untuk menurunkannya itu aturannya pangkat dulu diturunkan. Habis itu baru sin, baru yang ini ya, 3X. Pangkat dulu, sinus, baru 3X. Maka ketika pangkat diturunkan, mungkin kalau saya permudahnya, nah, Y X pangkat 2, Y aksen apa? Berarti kan 2X, 2 min 1. Gitu ya. Nah, ini juga sama, berarti ini 2 sin 3X. Jadi ketika pangkat diturunkan, yang ini copy aja. Nah, kalau udah, ini kan sebenarnya ada pangkat 2 min 1 ya. Hasilnya 1. Ya pangkat 1. Cuma pangkat 1 kan muqaddarah, nggak usah ditulis. Gitu ya. Implisit. Kayak ya nggak usah ditulis, nggak apa-apa lah. Nah, kemudian turunan sin, cos. Ya udah, berarti cos. Yang di dalam, biarin. Kalau sudah, turunan 3X, 3. Nah, kalau sudah baru, ini 3 ya, bisa dikali 2, ini kan perkalian ini. Ini 6, sin 3X, cos 3X. Nah, sebenarnya jawab sampai sini boleh. Tapi misal kok ternyata di option nggak ada, ya itu biasanya bisa diubah ke bentuk yang lain. Tapi nanti ya dilihat soalnya ya, karena kondisi soal kan beda-beda. Jawab sampai sini boleh. Atau mau diubah. Diubah gimana? Ini 6 kan 3 kali 2. Kali ini. Sin 3X cos. Mungkin masih ingat rumus sin 2 alfa atau sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. 2 sin cos gitu ya. Kelihatan nggak? Nah, sin 2 alfa atau sin 2A atau sin 2X sama dengan 2 sin cos. Kan mirip sama yang ini. Nah, ini bisa diubah berarti. Berarti satu ini kita convert ke bentuk yang lain. 2. Kok 2 sih? Sin kok A? X ya. Nah, seperti ini bisa. Ya, demikian. Oh, ini nggak usah pakai titik ya. Nah, ini aja 3 sin 6X. Gitu ya. Jadi bisa jadi antum menjawab pakai yang ini. Atau mungkin kalau di option nggak ada, di HPC-an nggak ada, ya jawabnya pakai yang ini. Gitu ya, sama saja. Ya oke, kita akan lanjutkan ke materi setelahnya insya Allah. Dan mungkin antum merasa capek dan sebagainya, silahkan tarik nafas, keluarkan, tarik nafas,
keluarkan. Siap-siap kita masuk ke intinya ya. Jadi tadi itu ya emang kayak pengantar ya. Pengantarnya agak lama supaya nanti sampai ke langkah inti, materi inti antum tidak kebingungan. Ketika ini udah paham, baru kita ke limit fungsi trigonometri yang diselesaikan dengan cara turunan. Dan mungkin karena ya keterbatasan waktu mungkin nanti materinya enggak lama-lama ya, tinggal beberapa menit saja. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah bisa kita lanjutkan pendalaman tentang materi ini. Karena memang limit fungsi trigonometri itu pada soal-soal SBMPTN itu akan lebih mudah diselesaikan dengan cara turunan atau istilahnya dengan aturan L'Hopital. Oke, kita lanjut. Selanjutnya tentang teorema L'Hopital ya. Teorema L'Hopital ini intinya kita bisa menyelesaikan soal limit dengan cara turunan. Maksudnya gimana? Ini ada syarat. Jadi kalau ada soal dimasukkan nilai C, nanti kok hasilnya 0/0 atau nanti hasilnya tak terhingga per tak terhingga, maka kita bisa gunakan rumus yang ini. Caranya gimana? Intinya dilihat Fx per Gx atas turunkan, F aksen ya, bawah turunkan. Ini ada soal kayak gini, atas turunkan, bawah turunkan. Kalau nggak ketemu juga atau masih terjadi 0/0 atau masih terjadi tak terhingga per tak terhingga, turunkan lagi. Atas turunin lagi, bawah turunin lagi. Kalau masih 0/0 lagi, turunin lagi. Atas turunin lagi, bawah turunin lagi. Nah, itu intinya. Saya ulangi, intinya kalau dimasukkan kok terjadi 0/0, maka atas turunin, bawah turunin. Gitu ya. Mungkin antum mikir, apa ini? Kayaknya belum ada gambaran. Nah, oke. Langsung ke contoh soal aja. Silakan diperhatikan contoh soal berikut. Ya, ini ada soal limit dari X kuadrat min 9 per X min 3 untuk X mendekati 3. Kalau kita masukkan angka 3 ya, kita substitusikan, X-nya ganti 3, ini X-nya ganti 3, maka jadinya apa? Sudah tahu ya, ternyata jadinya 3 kuadrat 9, ya 0/0. Nah, kalau ini hasilnya 0/0 berarti memenuhi syarat teorema L'Hopital. Caranya gimana? Nyari limitnya gimana? Tinggal atas turunkan, bawah turunkan. Jadi ini cuma apa ya? Oh, ini memenuhi syarat. Ya udah. Berarti kita pakai L'Hopital. Atas turunkan, ini turunkan. Berarti 2x gitu ya. Turunan min 9 kan 0. Turunan ini 1. Nah, sudah. Tinggal dimasukkan angka 3-nya. Berarti 2 kali 3 per 1. Sudah selesai ya. Ketemunya 6. Kemudian yang ini. Ini kalau kita masukkan. Berarti 2 kali 0. 4 kali 0. Ya hasilnya jelas 0/0. Berarti memenuhi syarat untuk teorema L'Hopital. Ya sudah, kalau memenuhi. Caranya atas turunin, bawah turunin. Turunan atas 2 ya. Ini 8x. Sudah, nolnya dimasukkan. 2/0. 2/0 berapa? Nah, ini mungkin apa ya? Tambahan ilmu buat antum. Ini kasus khusus. Kalau nggak ada pembahasan tentang limit ya, tidak sedang membicarakan limit, 2/0 itu dulu berapa? Tak terdefinisi ya. Nah, tapi karena kita berbicara limit, aslinya ini kan masih ada tulisan limitnya ini ya. Ini formalitasnya kurang baik. Ya oke. Hasilnya kan, nah kayak gini ya. Nah, ini kalau dimasukkan berarti 2/0. Tapi ini sebenarnya bukan 0. Karena kita bicara limit berarti sangat-sangat mendekati 0.
2 dibagi sangat-sangat mendekati 0. Hasilnya tak terhingga gitu ya. Jadi ada kalanya operasi limit menghasilkan tak terhingga. Tapi ini mungkin jarang ya. Ya kasus khusus lah. Tambahan ilmu buat antum gitu ya. Nah oke, kalau ini udah mau di screenshot dulu. Sama yang tadi juga, yang teorema tadi bisa di screenshot. Nah, kalau udah kita lanjut ke yang trigonometri. Cuma mungkin karena waktu kita sangat terbatas, mungkin satu contoh soal aja ya mungkin. Nanti bisa dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Ya, silakan dilihat, ini ada soal. Limit dari 1 min cos X per X kuadrat untuk X mendekati 0. Ini kalau pakai cara substitusi, sekedar dimasukkan, 0-nya masuk, berarti 1 min cos 0 per 0 kuadrat. Cos 0 berapa? 1 ya. Berarti 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 berarti memenuhi syarat untuk teorema Hospital. Ya, dihapus saja, kita kerjain. Nah, atas turunkan. Turunannya 1 kan 0. Turunannya cos min sin. Tapi ini ada min. Turunannya cos min sin. Tapi ini ada min, berarti double minnya. Nah, turunannya X kuadrat 2X. Ya, sebenarnya penulisannya ini formalitas yang baik, limitnya belum hilang gitu ya. Ya, sorry, mungkin formalitasnya kurang sip. Nah, ya oke lah. Kayak gini. Nah, sampai di sini 0-nya masuk. Berarti kalau 0 masuk, ini berarti bawah jadi 0 ya. 2 kali 0, 0. 0-nya masuk sini. Si 0 berapa? Si 0, 0. Berarti nanti 0 per 0. Wah, 0 per 0 ini belum nilai. Ya udah pakai Hospital lagi. Wong 0 per 0. Sorry, saya tulis dulu. Hah? Mohon maaf tadi ada very something trouble. Sorry ya. Kita lanjutin. Ini berarti kita turunkan lagi. Jadi tadi kan diturunkan ternyata masih hasilnya 0 per 0. Maka kita turunkan lagi. Turunan sin cos. Turunan sin cos. Turunan 2x 2. Ya sudah. 0-nya kalau dimasukkan 0 per 0 enggak? 0 masuk ke sini. Ini enggak ada x-nya ya. 0 masuk ke sini berarti cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0 1 ya. Berarti hasilnya 1 per 2. Gitu ya. Terima kasih. Sekian ya. Demikian pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan mungkin ini memang materi yang agak susah ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Sekian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.